dengan QB nanti. Oke, retail. Retail dan mid lane-nya adalah Farsa. Damage. Dia butuh burst-nya ya. Yang burst, karena jauh head kan. Sayang kalau misalkan di follow up sama Yves kayak poke damage dan juga single target kayak mungkin kontradiktif banget di sini. Oke. Dan kemungkinan juga di Hildanya bakal ada di tangan dari Faktizi ya. Berarti satu lock lagi mungkin untuk Ogwin Wow. sebagai roamer. Main roamer support oke gak sih? Yes. Wow. Kufra initiator lagi. Hero react tapi ya. Alright. Tapi oke. Kita sudah melihat ya masing-masing 5 hero yang telah digunakan. Seperti apa eksekusinya untuk bisa membuka game pertamanya. Tapi seharusnya kalau kita melihat ini bakal ada adu inisiasi juga. Akankah Kufra menjadi satu umpan juga nantinya untuk bisa dilempar? Oh itu dia para pendukung yang sudah akan menyaksikan kedua tim kesayangan mereka bertanding. So, ini dia untuk dalam Lane of Down antara tim Falcons versus Beginner Esports dengan Best of 5 series Pak Pulo. Best of 5 series akan seperti apa dan 4 player dari masing-masing tim ada di mid sekarang. Dan itu satu pergerakan awal yang jarang kita lihat ya, dimana mereka udah mulai men-trigger satu spell satu sama lain, termasuk dari Ogwen. Ini udah nggak ada flicker untuk 2 menit ke depan yang menandakan nanti perebutan turtle pertama mungkin mereka nggak bisa terlalu agresif juga. Tapi kalau ngelihat memang dari player emblem yang dibawakan ini akan cukup tanky ya buat tim Falcon sendiri dengan 2 Tenacity dan 2 emblem tank yang dibawakan. Dan cukup berbeda dengan Bigetron Esports karena dengan hadirnya Suyo ini ngebuat mereka pada dasarnya mereka punya lebih banyak badan di timnya. Ini masalahnya juga dari tim Falcon itu sendiri ya. Nanti pun entah Hilda duluan yang akan membuka ataupun Lukas mungkin yang akan bisa menahan badannya juga di area depan. Tapi ingat di bagian belakangnya, Kufra. Belum lagi dengan ada Cecil yang mungkin juga akan bergabung dalam pertempuran. Sementara Super Marco pun bisa juga mencicil damage untuk bisa dihantarkan. Ini akan bisa menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. Namun di tempat yang berbeda Flapsy mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Menghilangkan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. 2 bar saja tapi masih bisa bertahan. Ya sebenarnya ini kondisi yang nggak baik untuk tim Falcon melakukan kontes karena Oke, tapi di dipaksa. tempat yang berbeda. Apa yang terjadi? Di mana sekarang Federator dan juga Flicker ke tempat yang lain. Tapi persepuannya pun tidak mengalami Morena sementara Kelvin yang tertinggal sendirian dan berhasil diamankan oleh Bigetron Esports. Jadi awal yang sangat cerah untuk Beginner Esports di mana mereka bisa ngedapetin 2 poin eliminasi dan bonus jelas ada di depan mata mereka. Mereka bisa ngedapetin turtle dengan sangat bebas, bahkan gangguan gak terlihat sama sekali hanya dari Flapsy mungkin yang bisa dibilang cukup berbahaya karena Light bakal langsung masuk lagi. Aduh, itu udah nikmat mana lagi mau didusta itu. Hey, di tempat yang lain Ogwen sendirian dengan ada Tyron Reface, Tyron Race-nya Flapsy di tempat yang lain mencoba untuk bisa mengejar. Namun Luke masih selamat. Wah ini 2 menit yang sangat menarik untuk kita saksikan karena Light kembali lagi injector. Berhasil langsung diamankan dan Ogwen. Bye-bye. Cukup berbahaya sih ini tim Falcons kalau misalnya mereka terus-menerus memberikan poin eliminasi karena Beginner Esports mereka tidak akan dalam kondisi yang baik apalagi. Berhasil di take down dengan 1 Feather Ice Strike saja. Yap, berhasil. Feather Ice Strike on point. Wah itu terlalu dalam sih. Wah, sebenarnya pergerakan dari Moreno dia ada di posisi yang sangat luar tapi nggak ada juga jalan keluar yang dimiliki oleh Saravio. Dan sekarang Dilempar diantarin ke Eman tuh boleh-boleh. delivery service datang langsung ke arah serang Eman. Dan ini emang jadi tujuan utama Beginner Esports ya. Di hampir semua game Eman kalau kata Profesor KB yang sebagai the carry akan diberikan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Harta, benda, apapun kalau ada dikasih aja semuanya. Harta tahta Eman. Buset deh. Meskipun gak nyambung belakangnya tapi tetap ini jadi satu player yang harus dijaga banget dari Bigetron Esports. Tapi hati-hati untuk Flapsy. Dilemparkan lagi dan Flapsy tertangkap basah selesai. Flapsy, Anda offside. Wah, semudah itu ya untuk bisa didapetin karena memang tadi seperti kata Pak Pulung, dia offside, posisinya nggak terlalu bagus untuk berada di area tersebut yang ngebuat Bigetron Esports semakin luas lagi jangkauan yang bisa mereka mainkan, semakin memaksa lagi berarti area gold lane untuk bisa mereka ganggu juga apalagi Turtle akan segera muncul di area bottom lane. Yap. Cuman Nevin, jeda singkat yang didapatkan oleh Bigetron Esports sejauh ini ya, untuk startsnya, ini bagus banget loh. Bagus banget. Kemarin mereka terseok-seok Nevin, ini ibaratkan kendaraan bannya juga aduh. Aduh, tapi nggak boleh buru-buru dulu sih Pak Pulung, kita lihat kontesnya akan dilakukan kah? Tidak, apa yang terjadi Ogwen? Wah. Tadi sepertinya charge-nya udah cukup lama.
gue pikir itu udah stop di situ. Iya, sama. Lompat juga tetap ternyata. Sedikit terlambat ya, jadinya ngebuat mereka nggak bisa melanjutkan untuk melakukan kontes atau minimal pertukaran eliminasi sih. Yang tadi aku harapkan ketika ngeliat Team Falcons sudah mulai melakukan setup. Daripada nyatanya, kenyataannya Bigetron Esports yang justru kembali lagi memperoleh keuntungan dari area turtle. Dan sekarang Anavel bahkan sudah mengamankan War X-nya. Dengan 2-0-1 dari segi KDA, ini Suyo yang berbahaya. Suyo yang mengikuti track record early game agresif. Nah itu dia line-nya, aduh gagal ternyata. Ejector tadi tidak berhasil mendapatkan ke arah satu player dari tim Falcon. Oke, harus lebih berhati-hati lagi memang dari tim Falcon. Tidak akan sebebas di awal. Karena sekarang power damage dari Anavel pun ini akan jadi satu masalah bagi seorang Flaptzy. Lihat dari region HP-nya juga membuat Anavel sekarang masih bisa sustain lagi. Berbeda 3 level juga kan, ada Itu atribut sih. yang berbeda sangat jauh sekali, item yang berbeda sangat jauh juga. Harusnya bisa dimanfaatkan. Ya sangat berasa sih, tapi memang belum ada invasi yang terlalu serius ya yang ingin dilakukan oleh Bigetron Esports maupun dari tim Falcon. Karena mereka dengan keunggulan 2200 ini bukan jadi satu hal yang udah pasti buat mereka. Tapi kalau misalnya ngelihat pergerakan mereka yang udah mulai fokus di area mid lane, target yang akan menuju ke arah outer turret terlebih dahulu ini bisa mereka pilih. Ya. Top lane mungkin yang bakal jadi pilihan dari Bigetron Esports? Ini enggak, memang benar-benar ada perubahan dari hal kecil juga sebenarnya Nevin. Apa tuh? Biasanya Eman itu jarang banget pakai skin. Sekarang dia pakai skin berarti Eman. ada yang spesial kan? Iya, nanti kita tanya sama Profesor KB ya, Iya, ataupun iya, dari iya. Om Wawa ataupun dari Lim beserta dengan Aul tuh. Iya. Hari ini Eman pakai skin ada apa ini? Apakah ini karena menghadapi tim Falcons gitu kan? Menghadapi teman-temannya sendiri. Coba tapi, pakai skin. Iya sih, cukup jarang ya ngelihatnya dari Eman sendiri. Dan bahkan ini berarti outer threat di area top lane hampir bisa diruntuhkan dengan cukup singkat. Yep. Turtle Camp sudah mulai terlihat lagi. Yap, ini dia. Ada beberapa posisi yang memang sudah didapatkan juga oleh tim Falcon. Namun tempat yang lain-lainnya gagal untuk bisa mengeluarkan ejector atau mendapatkan satu player. Tapi sekarang, karena Revenge tadi berhasil mengkonekkan ke arah beberapa player dan kemudian terlihat ada 2 player dari Bigetron Esports yang berhasil langsung menjadi Wah. korban. Setup yang begitu bagus dilakukan oleh tim Falcons untuk perebutan turtle kali ini. Yep. Dan lihat dengan 2 pemain yang hilang tanpa adanya Navel dan juga tanpa adanya Luke. Outer threat bottom lane hilang dalam sekejap. Karena mereka sekarang udah mulai dapetin nih powernya Pak Pulung. Ini yang bahaya. Sekalinya tim Falcon udah mendapatkan momentum. Ya. Turtle-nya berhasil diambil. Aduh. Ada satu turret dari bagian bawah juga udah berhasil dihancurkan gitu loh. Keuntungan demi keuntungan dan coba lihat dari networknya, dari Langsung loh. golnya. Tadi berbeda sekitar 3.000 loh sekarang. Gimana ya, ini Bigetron Esports mengusahakan selama 6 menit lebih ya untuk dapetin 3.000 perbedaan gol. Tapi dibalikin dengan satu momen saja, menunjukkan memang dari tim Falcon sekarang menjadi satu lawan yang harus diwaspadai. Mereka udah mulai bisa menguasai juga 2 laning bahkan. Karena untuk di area top lane ini udah diambil. Jadi bisa dibilang 2 sisi mereka udah menang Pak Pulung. Oke, cuman di bagian bawah harusnya ada mirroring yang bisa dilakukan oleh Eman ya untuk bisa menumbangkan karakternya. Dan sekarang udah berhasil, satu minion bisa diamankan. Namun hal-hal seperti tadi itu nggak boleh terulang lagi loh. Setuju. Setuju, itu sangat amat beresiko ya sebenarnya. Apalagi di Falcon, sekarang mereka udah mulai beradaptasi dengan Athena Shield ini yang langsung jadi prioritas dari Ogwen. Kita udah ngeliat pada Ice Track yang terlalu mengerikan Yap. dari seorang Moreno. Apalagi sekarang Glowing One juga, jadi Athena Shield akan jadi pilihan yang sangat menarik. Dan Super Marco, karena memang udah sampai ke arah Malefic Roar, ini bakal jadi bahaya konsil. Ada 2 konsil tapi tidak bisa mendapatkan No Gwen. Karena memang tepat berada di depannya, tapi tidak memiliki perasaan yang sama, sulit deh. Waduh, tapi ini perasaannya Oke, dan ini dia. Ada satu lagi pukulan yang begitu mengerikan. Namun sekarang Lucas yang berhasil maju karakter pada yang menjadi korban. Ada beberapa player yang memiliki sedikit SP saja di dalam tubuhnya. Tapi coba lihat Flaptzy menjadi layer kedua untuk bisa mengusir pemain dari Bigetron Esports. Ya ini dia perasaan yang gak sama tapi sakitnya sama ternyata ya. Dari Bigetron Esports harus mundur lagi sekarang. Eman harus kehilangan nyawanya dan sekarang dari tim Falcons juga ngedapetin lagi outer turretnya. Keadaan berbalik dalam sekejap dan bahkan ini gak cuman kebalik sih, keputer-puter juga. Puter-puter. Dengan Lord yang sekarang udah bisa mereka cicil lagi, udah bisa mereka set up lagi area Lordnya dan Bigetron. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Apakah mereka harus tunggu defensif atau light? Ini yang bakal jadi cahaya sepertinya buat Bigetron Esports dengan satu ejector yang harus bisa didapetin. Malah ini yang menjadi catatan di mana tim Falcon mereka nggak mau offside lagi. Ya. Mereka udah bermain cukup baik sejauh ini dari beberapa kesalahan yang mereka lakukan tadi di awal game. Dan Kufra
ataupun dari Ogwen sendiri udah semakin sulit untuk dicari. Wah, ini nggak bisa nyari Ogwen lagi ya. Karena sedari tadi area semak-semak yang dimainkan ini nggak bisa ditembus. Tapi lihat ada yang sedikit tertinggal Flaptasy. Waduh, ini dia Flaptasy tertinggal langsung dihajar begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Lukia gagal untuk bisa memberikan sebuah. Ada satu inisiasi yang dilakukan tapi ternyata Light menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Ya, satu suara menuju ke arah Light dan itu bakal jadi satu pergerakan yang sangat worth it. Karena tanpa adanya inisiator, Bigetron Esports akan kehilangan figur yang paling penting di tim mereka. Mereka jadinya harus menunggu kecuali Luke cukup berani untuk ngebuka fishbacknya. Alah, ketahuan juga Tyron Resya. Dan membuat Luke terbenam di area tersebut. Padahal aku berbilang ya, dia adalah harapan selanjutnya setelah Light hilang. Tapi sekarang harapan semakin ditutup lagi. Tim Falcons mendapatkan untuk Lord yang pertama, objektif. Ya cukup penting dengan kondisi seperti ini. Auto turret yang udah nggak ada. Berarti Lord ini bisa dibawa masuk sangat jauh. At least ini udah bare minimum ya untuk Eman dapetin auto turret di area top lane-nya. Tapi lihat Super Marco juga tidak akan tinggal diam. Yap, itu dia. Satu momen saja tim Falcon. Coba lihat impact-nya. Ya. Berderet-deret nih, efek dominonya sampai sekarang coba lihat. Emang secepat itu ternyata bisa melupakan yang lama ya Pak Pulung. Buset. Tapi sekarang kita bakal melihat lagi dengan Lord Kok yang bisa yakin? berjalan. Iya kan, maksudnya dengan satu momen aja loh. Semuanya berubah gitu aja. Dan tim Falcons, mereka semakin ganas lagi dengan kehadiran KLTC juga yang pastinya kita bisa ngelihat ya. Berbagai damage burst yang bisa dia sampaikan. Wishing Lantern di tangan View. Aduh aku kalau ngelihat kayak gini sih udah gemetar Bang Pulung. Itu dia. Dan beberapa momen ya, Ya. Ogwennya gak butuh orang di depan dulu untuk mancing loh. Betul. Tapi dia berhasil untuk bisa dengan insting yang begitu baik. Itu dia. Bahkan sekarang coba lihat Federal Extra langsung dikeluarkan. Tadi ada Tyron IPC yang belum langsung dikeluarkan. Belum sementara. Luke yang baju sendiri di pada backupnya. Tapi Evan harus balik. Dan Evan menjadi korban pula. Wah, dua korban yang tidak terlalu baik untuk Bigetron Esports. Bahkan look, satu klik Carvis tracknya ini udah jadi satu movement yang sebenarnya sangat bagus. Tapi entah terlalu jauh, backupan yang tidak sampai. Ngebuat mereka malah kehilangan Eman juga. Dan sekarang dipaksa lagi, lebih dalam lagi. Itu dia Federal Strike. Wave minion berhasil diamankan tapi tidak. Dengan satu best torrent yang berhasil dihancurkan oleh tim Falcon. Tapi dia bagian atas. Mereka akan menumbangkan dan mendapatkan satu lagi. Itu dia, dua base turret di 12 menit yang berjalan. Tim Falcons, dominasi ada di tangan mereka. Kita udah bisa bilang mereka mendominasi karena goldnya juga udah ada di sekitar 5.000 perbedaan. Sementara Bigetron Esports, dimanakah mereka yang kita lihat di early game? Dimanakah Anapel dengan damage yang seharusnya juga cukup sakit? Dan ya sebenarnya nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Moreno juga sebagai sosok mid laner. Dia harus nunggu teman-temannya untuk menciptakan momentum. Tapi Light akan jadi satu harapan untuk Bigetron Esports. Waduh, nah ini nih. Ini kalau dilihat saham langsung turun nih ke Bigetron. Kayak pernah lihat grafik begini ya Pak Pulung belakangan ini. Belakangan ini turun lagi sering drastis. nih kayak begini nih ya. Ya merah-merah meskipun bukan Chinese New Year ya. Tapi cukup terbakar melihatnya. Dan harusnya Bigetron Esports juga lumayan terbakar nih ngelihat gold graph kayak gini. Karena ini nggak baik dan nggak sehat untuk mereka. Mereka harus mulai cari cara. Karena sebenarnya kalau ngelihat ke arah itemizations. Aku bisa bilang ini mereka masih sangat melawan. Terutama dari perbedaan kedua belah jungler yang bahkan masih diunggulkan sama Anapel. Jadi ini udah masalah momen sih kalau udah kayak gini Pak Pulung. Nah, belum lagi ya sekarang yang bisa kita lihat adalah kalau dari perolehan goldnya Super Marco ini udah tinggi banget loh. Oh iya kalau itu Harusnya beda udah sih. tinggi banget. Super Marco udah super kaya ini mas. Super Marco super kaya. Dan super banyak juga eliminasi Super yang banyak udah gitu dia loh. ambil. Skypierce berarti sudah sangat menusuk nih. Dan area Lord yang sudah mulai dikawal, udah mulai dilindungi oleh tim Falcons. Akan ngebuat dari Bigetron Esports kesulitan buat masuk. Apakah Light akan mencoba counter play sudah dibuka? Oke itu dia, walaupun Lordnya udah berhasil diamankan tapi coba dari tempat yang berbeda. Ogwenja tidak dan benar-benar bisa mengganggu pergerakan dari Ogwen dan tempat yang lain. Udah ada dua player dimiliki oleh Bigetron Esports yang berhasil dihancurkan mereka terpisah. Tapi Eman berhasil selamat, Eman tipis banget. Invisible Eman tidak terlihat untuk saat ini. Tapi Bigetron Esports harus mulai melihat base mereka yang satu persatu dihancurkan. Bahkan
kita bisa ngeliat bagaimana Ogwen. Dia tahu jalan yang paling on Aduh, point. Ogwennya hampir aja. Namun di tempat yang lain ada Wewen yang udah dikeluarkan oleh Super Marco. Informasi yang bisa didapatkan Pigetron. Oke, Lordnya sudah mulai berjalan. Ogwen hilang. Dan Ogwen, ada satu kesempatan terbuka sekarang untuk Pigetron Esports. Kekurangan bayar. Akankah tim Falcon untuk bisa memaksakan terus apa yang ingin mereka lakukan di mana? Dead Zone atau damage-nya. Tapi Eman yang mulai maju lagi untuk berbeda. Flaptasy mencoba untuk bisa gosir sampai terakhir terbakar dan Flaptasy. Home sweet home membuat HP-nya bertambah kembali. Ya, masih ada Dewi Fortuna, mungkin masih ada sedikit movement speed yang lebih tinggi dari seorang Flaptasy ngebuat dia selamat. Tapi jujur tim Falcons, mereka masih bisa ditahan ya. Berarti masih ada harapan juga buat Bigetron Esports. Anavel salah satunya yang sekarang sudah ada di area terdepan. Keltasy yang bakal jadi incaran, damage-nya sakit. Tapi hati-hati, Q-nya udah mulai mendekat nih. Ya, tapi barusan Kyle juga dari kombinasi udah miss loh barusan tuh. Cuman di belakangnya rame banget tuh umat-umatnya teman-temannya. Iya, ini agak bawa kawan ya para pemain dari tim Falcons. Dan kita harus mulai ngelihat juga bagaimana caranya Bigetron Esports untuk ngebalikin keadaan. Karena sejauh ini dengan ya hero-hero defensive high ground ya, aku mungkin bakal lebih mengarahkan mereka untuk bermain sabar aja sih. Defensif aja, ngebuat ganti dari Emannya bisa menyamakan posisinya dibandingkan dengan Super Marco yang udah 7 point kill sih sebenarnya. Tapi tetap ada harapan dan harus cari cara untuk menembus sampai Super Marco. Mungkin fokus Ogwen dulu. Mau gak mau juga kan di satu sisi bingung ini wave minion mau di-clear apa enggak gitu. Itu juga. Kalau emang dihantar terus-terusan, Cecilnya bahagia. Bener. Stacknya akan terus-terusan bertambah. Iya. Udah mukbang sih sebenarnya ya dari tim Betul. Falcon sekarang. Bukan mukbang PH lagi, tapi sepertinya ini mukbang untuk Super Marco. Dan waktunya juga untuk view kalau misalnya dia bisa dapetin space yang on point. Karena kita tahu sebagai Cecilian yang semakin late game dia makin happy. Yep. Cecil udah enak banget nih. Ayo, mana lagi yang bisa menambahkan dari stacknya? Akan dihajar pasti. Bener, cuman Eman sih ini ya. Sebenarnya Win of Nature udah ada di tangannya. Tapi Irithel bukan tipikal yang bisa bermain sendiri, motif sendiri. Dia tetap butuh momen dulu supaya damage-nya ini bisa di-dealing dengan maksimal. Yang jadi masalah lagi sekarang Orange Wave udah bisa diinvasi. Jadi emang gak ada space buat Bigetron Esports bisa bernafas. Paling mereka bisa bernafas ketika Lord-nya. Ini udah mulai di setup dari tim Falcons. Tapi ada satu PR dulu, mereka harus cek posisi 5 pemain dari tim Falcons. Jangan sampai Ogwen kelepasan lagi di konsil. Tapi itu dia di depan yang lain, tapi gagal dan sekarang berhasil. Luke-nya mendapatkan momentum yang itu baik, tapi Ogwen yang masih berhasil kabur tempat yang berbeda. Namun Ogwen yang udah kehilangan dari portal yang dimiliki dan sekarang mereka masih mencoba untuk bisa mendapatkan satu play. Namun double kill didapatkan pula oleh Super Marco. What? Oke, Ogwennya mencoba untuk melakukan sebuah lompatan lagi kah? Tapi Super Marco benar-benar menjaga area terdepan dan Eman mendadak hadir. Eman mencoba bisa mengantarkan damage-nya di depan yang lain. Moreno dengan PDS yang udah langsung dikeluarkan dan Eman. Damage-nya sudah begitu besar. Moreno mencoba untuk maju. Mereka harus berhati-hati karena ini akan menjadi satu momentum yang sangat berbahaya apabila mereka miss sedikit saja. Masih ada waktu untuk Bigetron. Tapi tertangkap bahasa inilah yang sudah kita sebutkan barusan. Luke menjadi korban tapi Eman mencoba masuk lewat belakang. Ada WW dari Super Marco yang udah langsung diaktifkan dan Eman sendirian. Apa yang terjadi? Eman yang mencoba untuk bisa melakukan apapun yang bisa dia lakukan di portalnya pun sudah terpecah. Feder Isaac dan Eman berhasil dilejapkan dan Moreno menyusul Eman. Ini 3 pemain yang harus ditumbangkan juga dengan Super Marco. 11 poin eliminasi dan Light masih ingin mencoba lagi. Annabel! Super Marco berhasil dihilangkan dan Super Marco lejap seketika. Annabel masih berjuang mencoba untuk bisa mendapatkan Karapel di depan yang lain. Web BDS-nya MVP. Oh no! Minion. Minion!